Selamat bertemu kembali, terutama kepada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun kau berada. Sehat-sehat selalu. Begitu juga kepada teman-teman saya dimanapun engkau berada. Terutama juga kepada teman-teman saya yang ada di Bandung, Alina Tennis Group. Shalom. Saat ini saya ingin membagikan, ingin sharing mengenai berkat dari roti hidup. Waktu Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Yohanes 6 ayat 35. Akulah roti hidup. Siapa itu roti hidup? Itu Yesus sendiri yang mengatakan, "Akulah roti hidup." Kita akan bahas roti. Kita akan membahas mengenai hidup. Kita akan membahas roti hidup. 3 bahasan yang kita akan bahas. Roti. Roti biasa dimakan untuk makan sehari-hari. Di Eropa itu makanan pokok itu adalah roti. Di Israel juga tidak terkecuali. Hanya di Indonesia, makan nasi adalah makanan pokok. Banyak orang mengatakan, kalau aku belum makan nasi, aku tidak merasa sudah makan. Kalau di Ambon, di Papua itu papeda. Beda-beda. Roti untuk makan, saudara. Maslow memberitakan begini, ada 5 tingkat bahwa kebutuhan manusia. Pertama, Maslow mengatakan kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan fisik. Apa itu kebutuhan fisik? Sandang, pangan, dan papan, saudara. Kedua adalah rasa aman. Ketiga, kasih sayang. Keempat, penghormatan. Kelima, aktualisasi. Yang pertama saya akan bahas mengenai fisik, sandang, pangan, papan. Apa itu? Kebutuhan kita sehari-hari. Pakaian kita, makanan kita, dan juga rumah tinggal kita. Itu penting di dalam kehidupan kita. Semua orang bekerja, pagi bekerja, sore pulang. Kerja di kantor, kerja di kuli. Mereka cari uang untuk apa? Untuk makan, saudara. Mereka berkelahi tukang parkir karena Rp2.000. Mereka berkelahi karena untuk apa? Untuk makan, saudara. Mereka untuk makan, mereka rela apapun mereka korbankan. Hati-hati. Jadi saya ngeri waktu pandemik 19. Banyak yang di PHK, saudara. Berarti mereka jobless, tidak punya pekerjaan, tidak punya pemasukan. Saya ngeri bahwa mereka menjadi penjahat-penjahat. Tapi puji Tuhan, banyak orang-orang yang punya kasih. Agama apapun juga mereka melaksanakan. Mereka melakukan kasih. Bagi-bagi sembako di mana-mana, bagi-bagi sembako. Di mana-mana mereka bagi box-box makanan. Sehingga tidak terjadi itu bahwa perampokan seperti yang di Amerika terjadi, perampokan, penodongan tidak terjadi. Puji Tuhan, itu luar biasa, saudara. Orang bisa karena makanan mereka bisa membunuh. Kakak beradik juga bisa membunuh, saudara. Bayangkan saja. Maka itu penting sekali makanan, saudara. Dalam kehidupan kita harus makan. Jadi kita perlu, makanan itu perlu di dalam kehidupan kita untuk menghidupkan kita setiap harinya. Jadi makanan, yang penting itu makanan. Saudara ingat, kalau saudara kerja dapat gaji 2 juta saja, ingat baik-baik, 2 juta sama dengan berapa? Dengan engkau punya uang 500 juta dan engkau depositokan di bank, bunganya cuma 2 juta, saudara. Maka pertahankanlah pekerjaanmu. 2 juta itu ekuivalen atau sama dengan memiliki deposito 500 juta. Saudara boleh hitung. 5% 1 tahun. 500 juta 1 bulannya paling 2 juta rupiah kurang lebih, saudara. Maka itu setiap orang harus mempunyai pekerjaan. Punya keahlian satu saja, saudara, keahlian. Saudara sudah tidak usah takut. Asal mau bekerja, kata firman Tuhan, pasti engkau makan. Kecuali yang malas tidak dikasih makan. Engkau bekerja bisa makan pasti.
Jadi nggak usah khawatir. Orang dunia khawatir, tapi kita nggak usah khawatir. Tapi ingat baik-baik, cara hidup kita itu harus hidup benar. Hidup benar itu bagaimana? Hidup itu jangan menuruti emosi, kemauan, kehendak sendiri. Contohnya, ada seorang anak di desa. Orang tuanya di kampung menyekolahkan anaknya ke kota karena sudah SMA. Setelah sekolahkan ke kota, dia hanya punya motor yang bekas dia kasihin kepada anaknya. Anaknya lulus, bekerja, saudara dapat penghasilan. Dengan penghasilan, motornya dijual, dia pinjam kepada perusahaannya untuk membeli motor baru. Motor baru sudah 5 tahun lunas. Setelah motor baru, mereka mikir, waduh, untuk gengsi pekerjaan harus punya mobil. Pinjam ke kantor untuk DP mobil. Akhirnya beli mobil. 5 tahun mereka cicil. Selesai. Setelah selesai, mereka pikir, udah cukup waktunya untuk menikah. Untuk menikah harus punya rumah. Mereka pinjam ke kantor, mereka cicil 25 tahun, saudara. Cicil untuk nyicil rumah itu. Dicicil 25 tahun. Waktu mau habis, anaknya udah besar, saudara. Udah 17, 18 tahun. Ingin punya mobil. Pinjam lagi uang untuk beli mobil untuk anaknya. Dan nyicil lagi. Karena itu, waktu dia pensiun, dia tidak bisa pensiun. Karena cicilannya belum selesai, saudara. Dan waktu itu, umur dia 60 tahun, dan dia meninggal dunia. Apa yang dia berikan kepada anaknya? Warisan utang, saudara. Cicilan belum selesai sampai dia mati. Apakah kita mau mencontohi hidup kita seperti itu atau tidak dalam kehidupan kita? Mulai kita renungkan. Kita ada berapa? Beli. Sanggup berapa? Beli. Jangan nyicil, punya utang. Sehingga warisan utang ini diturunkan kepada anak cucu kita dalam kehidupan kita. Ingat baik-baik, saudara. Rasa aman. Saudara rasa aman. Udah punya uang. Deposito uang di bank. Di bank juga bisa bangkrut. Saudara beliin tanah juga bisa diserobot. Ingat baik-baik. Saya pengalaman. Adik saya beli tanah di Bali. Tahun 84 atas nama saya sendiri, saudara. 84, saudara. Sudah sertifikat. Tahun 2000-an. Orang lain punya sertifikat, saudara. Di tempat yang sama. Kok bisa, saudara? Itulah anehnya di Indonesia. Itu sertifikat dikeluarkan oleh BPN. Kita kaget. Kita klaim. Akhirnya ke pengadilan. Ribut bertahun-tahun. Hampir 10 tahun, saudara. Memang kita menang. Karena asli kita tahun 84 milik kita, saudara. Bayangkan aja. Tapi 10 tahun pulang pergi. Itulah hebatnya Indonesia. Punya sertifikat pun orang lain bisa diberikan sertifikat baru tahun 2000, saudara bayangkan. Kurang lebih tahun 2000. Jadi tanah pun tidak aman. Apa yang aman, saudara? Sebenarnya di dunia ini tidak ada yang langgeng. Di dunia ini tidak ada yang aman. Yang aman adalah Matius 6 ayat 19 dan 20. Jangan kita mengumpulkan harta di bumi ini. Ngengat dan karat bisa merusaknya. Pencuri bisa mencuri dan membongkarnya. Tapi kita deposito di surga. Ngengat dan karat tidak bisa merusaknya. Pencuri tidak bisa membongkarnya. Ingat baik-baik, rasa aman. Kita aman kalau kita punya deposito kita di surga. Haleluya, amin. Luar biasa. Ketiga, kasih sayang, saudara. Orang yang ingin kasih sayang. Kata orang, ada uang abang sayang. Nggak ada uang abang melayang. Betul? Umumnya begitu, saudara.
Kasih sayang itu hanya sementara. Kasih sayang karena kekayaannya. Kasih sayang karena uangnya. Kasih sayang karena sesuatu yang diharapkan dari orang itu. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang abadi. Jarang sekali yang sungguh-sungguh kasih sayang itu ada. Hanya di 1 Yohanes 4 ayat 16 mengatakan, Allah adalah kasih. Itulah Allah adalah kasih. Ada seorang konglomerat mempunyai 4 istri, saudara. Istri yang pertamanya jelek. Istri yang kedua lumayan. Istri ketiga cantik. Istri keempat sangat cantik, saudara. 4 saudara. Dan pada suatu hari dia sakit. Waktu dia sakit, dia panggil istri yang keempat. Kamu mengasihi saya? Ya pasti dong saya mengasihi kamu. Kalau aku meninggal, kamu mau ikut saya nggak? Oh tidak. Sampai di sini selesai. Yang keempat ngomong begitu. Yang ketiga dipanggil juga. Kalau aku mati, engkau mau mengikuti aku? Oh tidak. Paling-paling aku mengantarkan engkau sampai rumah duka saja. Panggil lagi yang kedua. Kalau aku mati, kamu mau ikut aku? Ya tidak. Paling-paling aku mengusung kamu sampai kepada pemakaman. Sampai di situ saja. Goodbye. Dia panggil yang ke satu. Yang ke satu jawabannya, aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Luar biasa. Dia sedih lihat. Hidupnya dia tidak memperhatikan kepada yang ke satu. Memperhatikan ke yang 4, ke yang 3, ke yang 2. Padahal mereka tidak ada kasih sayang, tidak ada setia. Kesetiaannya, kasih sayangnya, karena ada sesuatu di dalam kehidupan dia. Apa itu istri yang keempat? Istri yang keempat itu diupamakan harta benda. Harta benda. Walaupun kita kaya raya, waktu kita meninggal, saat itu juga kita berpisah dengan harta benda. Istri kaya yang ketiga adalah sahabat. Bahasanya itu seperti sahabat dengan teman dekat. Waktu kita meninggal, dia hanya mengantar sampai rumah duka saja. Istri kedua adalah sama dengan keluarga. Kalau keluarga lebih dari rumah duka sampai pemakaman saja. Terus yang ke satu adalah perbuatan kita dalam kehidupan kita. Perbuatan kita di dalam kehidupan kita, itulah yang ke satu. Jadi perbuatan kita dalam kehidupan kita harus kita berbuat baik. Ibrani 13 ayat 16 mengatakan, jangan lupa engkau berbuat baik dan membantu. Berbuat baik dan membantu orang. Itu yang dihimbau di dalam kehidupan kita. Supaya kita menabur kebaikan. Walaupun kita meninggal dunia, mereka akan mengingat kita selama-lamanya. Pasti yang diingatnya, oh kamu anaknya si dia ya, yang betul-betul baik orangnya. Akan diingat sampai generasi berikutnya. Akhirnya udah meninggal 20 tahun tetap, kamu anak siapa? Oh anak itu, oh ya itu orang baik. Mereka akan teringat terus selama-lamanya. Itulah kasih sayang yang betul-betul engkau harus berbuat baik kepada orang lain. Kasih sayang kepada orang lain. Dengan memperhatikan, memberi, dan membantu. Supaya apa? 2 Korintus 8 ayat 14-15. Supaya ada keseimbangan, saudara. Yang mengumpulkan banyak, tidak berkelebihan. Ayat 15. Yang mengumpulkan sedikit, tidak kekurangan, saudara. Luar biasa. Yang berkelebihan, ayat 14. Mereka akan memberikan kelebihannya untuk mencukupi mereka yang kurang. Mereka yang kurang, mereka punya kelebihan. Mereka akan mencukupi dia yang kekurangan. Sehingga ada keseimbangan, saudara. Hidup ada keseimbangan, saudara. Jangan kekayaan itu untuk diri sendiri. Ingatlah orang-orang yang sekitar kita.
Yang perlu dibantu, kita bantu. Yang bisa dibantu, kita bantu. Itulah hidup. Dalam kehidupan kita ada kasih sayang, saudara. Yang keempat ada penghargaan. Saudara ingin dihargai, ingin dihormati. Semua juga ingin dihormati, ingin dihargai, saudara. Siapa yang tidak mau dihormati? Ingin dipuji. Tapi saudara, kenyataan dalam kehidupan kita, kalau kita melihat ke sekeliling kita, itu hanya sementara saja. Waktu engkau kaya, waktu engkau luar biasa, kalau engkau jabatannya tinggi, setelah engkau pensiun, dilihat mata pun tidak, saudara. Maka harus apa? Perbuatan baik itulah yang menjadi contoh. Madam Teresa berbuat baik, saudara. Luar biasa, tidak pandang bulu kepada siapa. Dia dihargai, saudara. Dihargai tinggi-tinggi, saudara. Dihargai tinggi-tinggi. Kita dihargai karena kita adalah anak Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Kita diangkat menjadi anak Tuhan. Kita harus bangga, saudara. Kelima adalah aktualisasi pengakuan. Pengakuan publik. Public figure. Public figure itu orang-orang tahu dia itu siapa. Oh, itu Ahmad Rafi. Oh, itu Baim. Oh, itu Soleh. Seperti itu ingin terkenal, saudara. Tetapi Madam Teresa karena kebaikannya dia dikenal di seluruh dunia. Sampai saat ini orang masih membicarakan Madam Teresa sebagai contoh, sebagai teladan di dalam kehidupannya. Penghargaannya luar biasa, saudara. Maka itu di dalam Alkitab mengatakan sumber kemasyhuran kita ini, Tuhan yang memberikan kepada kita kemuliaan yang kekal, saudara. Kemuliaan yang kekal di dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan pelengkapan. Dia akan meneguhkan. Dia akan menguatkan. Dia akan mengokohkan. Dia akan memberi penderitaan seketika. Setelah engkau menderita seketika. 1 Petrus 5 ayat 10. Puji Tuhan. Luar biasa. Luar biasa, saudara. Jadi, akulah roti hidup. Apa itu aku roti hidup? Saudara tahu, roti hidup ini adalah Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan bahwa manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi oleh firman Tuhan. Bayangkan, firman Tuhan. Siapa itu firman Tuhan? Yesus Kristus, roti hidup, itulah firman Tuhan. Jadi kita harus makan firman Tuhan. Roti hidup, firman Tuhan. Kenapa kita harus makan firman Tuhan? Kalau kita membaca di Yohanes 6 ayat 25 dan selanjutnya engkau akan membacanya, bahwa Yesus datang ke dunia ini karena diutus. Dan dia bukan melakukan kehendaknya. Dia melakukan kehendak Bapa, dia lakukan dalam kehidupannya. Kehendak Bapa itu apa? Kehendak Bapa itu supaya tidak ada satupun yang hilang. Tidak ada yang hilang. Dan pada akhir zaman dibangkitkan, saudara. Barang siapa yang percaya kepada aku, siapa yang percaya kepada anak, yaitu kepada Yesus, ia akan memperoleh hidup yang kekal, saudara. Roti hidup memberikan hidup yang kekal kepada kita. Dan pada akhir zaman kita akan dibangkitkan. Luar biasa, saudara. Maka 3 hal kita tidak akan hilang. Kedua, kita akan dibangkitkan. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Yang keempat adalah dia yang hidup di dalam aku hidup di dalam dia. Kalau engkau makan dagingku dan minum darahku, aku ada di dalam engkau, engkau ada di dalam aku. Luar biasa enggak?
Ia akan hidup di dalam kita selama-lamanya. Maka itu apa yang kita harus lakukan? Ingat baik-baik. Jangan sepelekan mengenai perjamuan kudus yang melambangkan kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Kita merayakannya. Jangan menyepelekan. Ingat baik-baik. Hal yang kecil penting sekali. Tapal kuda. Pakunya hilang satu. Saudara, paku hilang satu, tapal kuda juga lepas. Kudanya juga jatuh. Waktu berperang, kuda jatuh, yang penumpang juga jatuh. Yang penumpang juga jatuh, prajurit jatuh, kalah perang. Kalah perang, juga satu negara kalah perangnya. Karena satu paku mengakibatkan luar biasa. Efeknya luar biasa. Jangan menyepelekan perjamuan kudus dalam kehidupan kita. Kalau engkau ingin hidup benar, kalau ingin hidup diberkati, engkau harus mengikuti apa yang kata firman Tuhan. Kau bisa baca berulang-ulang. Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup. Diulangi 53. Aku adalah roti hidup. Diulangi juga 56 mengatakan, kalau engkau makan tubuhku dan minum darahku, aku akan di dalam engkau akan di dalam aku. Bayangkan, dia akan selama-lamanya hidup di dalam kita semuanya. Maka itu pada hari ini, ingat baik-baik, kita akan merayakan kemenangan. Kita akan merayakan perjamuan kudus pada hari ini juga. Puji Tuhan. Saya ingin menyanyikan satu lagu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan selama hidup. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan selama hidup. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapak Surgawi, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak kalau Engkau mengingatkan kembali kepada kami pentingnya perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau makan roti hidup dalam kehidupan kami. Dengan sungguh-sungguh akan menyatu dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan Yesus ada di dalam diri kami, siapa lawan kami? Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Angkatlah roti ini tinggi-tinggi. Lebih tinggi dari kepalamu. Renungkan 2000 tahun yang lalu. Yesus Kristus mati di kayu salib. Bukan karena kesalahannya. Bukan karena dosanya.
tetapi dia memikul seluruh isi dunia, dosa seluruh isi dunia. Hanya kepada siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga menjadi biji matamu? Siapakah kami ini Tuhan, menjadi anak-anakmu? Siapakah kami Tuhan, menjadi perhatianmu? Terima kasih Bapa. Kalau Engkau telah berkorban untuk kami sesuai dengan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu, angkatlah roti ini tinggi-tinggi. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima daripada Tuhan. Waktu Tuhan pada malam itu akan diserahkan, dia berkata, dan dia mengangkat roti dan mengucapkan syukur, dan berkata, inilah tubuhku. Inilah tubuhku yang aku bagikan untuk kamu semua. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memakannya. Angkatlah anggur ini tinggi-tinggi. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah setiap kamu meminum cawan ini, berarti memperingatkan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama meminumnya. Setiap kali engkau makan dan minum cawan ini, engkau memberitakan Tuhan Yesus mati dan sampai datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ucapkanlah terima kasih dengan bahasa kita masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada karena kasih karunia anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Misalkan semuanya di tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Siapa yang perlu didoakan, taruhlah tanganmu di dadamu dan saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang menumpang tangan di dadanya, mereka butuh pertolongan yang datang daripada Engkau sendiri. Yang sakit Engkau sembuhkan, bilu-bilu-Mu menyembuhkan mereka, apapun penyakitnya. Yang mempunyai masalah, tantangan, pergumulan, Tuhan tuh campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, kemenangan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, apapun permasalahan mereka, tidak ada satu masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Engkau sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dengan iman percaya kami telah menerima kesembuhan. Dan iman percaya kami telah menerima solusi, jalan keluar yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Dan kita akan menutup pertemuan kami. Angkatlah kedua belah tanganmu dan saya akan berdoa untuk berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus yang menghibur dan mempersatukan kami semuanya sekarang dan sampai Maranatha Yesus datang untuk kedua kalinya. Hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, penguasa langit dan bumi dengan seisinya, namanya Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan